Shalom, selamat pagi. Saudaraku, saya beri judul perenungan firman Tuhan pagi hari ini, Why are you afraid? Mengapa kamu takut? Sama seperti tadi yang Pak Arifin sudah sampaikan. Ya, hari-hari ini banyak orang yang paranoid, banyak orang yang ketakutan dengan segala hal yang ada di sekitar kita. Nah, saudaraku, tema gereja kita untuk bulan ini adalah guide, ya. Tuntunan, dituntun, mohon penuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan dan lain sebagainya. Dasar ayatnya ada di Mazmur 25 ayat 4 sampai 5. Saya bacakan untuk saudara. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadamu ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku, sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Saudaraku, kalau saudara baca di Mazmur 25, saudara akan tahu bahwa ini adalah pergumulan Raja Daud pada waktu dia mengalami tekanan yang sangat hebat, saudara. Jadi pada waktu itu Daud memohon pengampunan kepada Tuhan dan dia juga mohon pimpinan, tuntunan kepada Tuhan. Karena pada waktu itu dia dikudeta oleh orang yang paling dia kasih, yaitu anak kandungnya sendiri, Absalom. Nah, saudara, Absalom membangun pasukan dan kemudian dia memberontak kepada ayahnya sendiri, Raja Daud pada waktu itu. Dan pada waktu Daud melarikan diri untuk menghindar, pada waktu dia mengasingkan diri, Absalom dia mendatangi, Alkitab mengatakan gundik-gundik dari Raja Daud. Dan dia melakukan hal yang tidak senonoh di sotoh rumahnya untuk mempertunjukkan kepada semua rakyat di sana. Jadi memang tujuannya adalah untuk mempermalukan ayahnya, Raja Daud. Nah, saudara, kalau saudara nanti mungkin baca di rumah lagi, di Mazmur 25. Di sana Daud dia berseru kepada Tuhan, dia katakan banyak sekali kata-kata yang berhubungan dengan teach me, show me your ways, guide me, ajar aku Tuhan, tunjukkan jalan-jalanmu padaku, tuntun aku. Nah, dan kalau saudara baca di sana, secara keseluruhan saudara akan tahu bahwa meskipun Daud tertekan, tapi dia nggak takut. Bahkan dia lebih takut kalau dia ditemukan tidak berkenan di hadapan Tuhan daripada dia takut kepada musuh-musuhnya. Saudaraku, dalam pergumulan kita seringkali kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita, tapi seringkali kekhawatiran dan ketakutan kita membuat kita nggak bisa melihat penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kita memohon pada Tuhan. Kita minta Tuhan menyertai kita. Kita minta tuntunan dan bimbingan Tuhan. Tapi karena ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan dari kita yang membuat kita nggak bisa melihat penyertaan dan pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Saudaraku, waktu saya renungkan ini, saya teringat apa yang terjadi dengan kisah ketika Yesus dia meredakan angin taufan ketika dia dalam satu perahu bersama dengan murid-muridnya. Saya mau ajak saudara untuk merenungkan kisah ini sama-sama, saudara. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Ini judul dari bacaan ini, angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ayat 37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata pada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Why are you so afraid? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya.
Saudaraku, di kisah ini diceritakan bahwa Yesuslah yang mengajak mereka, yang mengajak murid-muridnya untuk menyeberang Danau Galilea. Dan dari kisah ini kita tahu bahwa mereka menyetujui apa yang diperintahkan Yesus. Dan mereka membawa Yesus bersama-sama di dalam perahu yang sama dengan mereka untuk mereka menyeberangi danau. Ini kalau bahasa karismatiknya, mereka meresponi panggilan Tuhan. Mereka meresponi panggilan Yesus, apa yang Yesus perintahkan untuk mereka lakukan. Kemudian dikatakan lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Jadi Yesus yang memerintahkan, mereka bersama-sama dengan Yesus, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Saudara, ini yang mau saya sampaikan pada saudara. Hidup meresponi panggilan Tuhan bukan berarti hidup tanpa masalah dan penderitaan. Halo? Hidup meresponi panggilan Tuhan bukan berarti saudara hidup tanpa masalah dan tanpa penderitaan. Karena kalau meresponi panggilan Tuhan dan hidup dalam ketaatan sama dengan kenyamanan, maka Yusuf tidak seharusnya ada di sumur dan dia tidak seharusnya ada di dalam penjara ketika dia berusaha menghidupi visi atau mimpi yang Tuhan berikan pada dia. Karena kalau kita hidup meresponi panggilan Tuhan dan hidup taat pada kebenaran firman Tuhan, berarti hidup kita baik-baik aja dan kita hidup dalam kenyamanan. Maka Daniel tidak seharusnya ada di dalam gua yang berisi dengan singa-singa yang kelaparan. Maka Paulus tidak seharusnya di penjara dan ketika dia keluar dari penjara dia harus terdampar di satu pulau selama berbulan-bulan. Maka Ayub tidak seharusnya kehilangan segalanya ketika dia tetap mencoba untuk hidup dalam kesalehannya. Saudaraku, dari kisah yang kita baca tadi, kita belajar bahwa saya buatkan quote buat saudara. Yesus tidak memberikan jaminan kehidupan tanpa badai. Tapi Yesus memberikan jaminan ketenangan melewati badai. Amin. Saudaraku, belajar dari kisah ketika Yesus menenangkan badai ini, kita belajar ada dua hal yang mau saya sampaikan pada saudara. Yang pertama adalah badai diizinkan terjadi dalam kehidupan kita untuk kita boleh mengalami Tuhan, experiencing God. Saudara, sebelum Yesus mengajak mereka untuk menyeberangi Danau Galilea, murid-murid ini ada bersama-sama dengan Yesus. Saudara mesti tahu itu. Karena Yesus dia mengajar di tepi danau. Dan mereka ada bersama-sama dengan Yesus dan orang-orang banyak yang diajar. Bahkan sebelum mereka diajar oleh Yesus tentang kerajaan Allah dan sebagainya, mereka ada bersama-sama dengan Yesus untuk mereka menyaksikan setiap mujizat yang Yesus lakukan. Dan sudah bisa baca di rumah, sebelum ini ada banyak mujizat yang Yesus lakukan dan murid-murid Yesus ada di sana bersama-sama dengan Yesus. Ternyata mereka yang mengenal Yesus, mereka yang merasa tahu Yesus, mereka tidak benar-benar mengenal pribadi dan karakter Yesus. Bahkan mereka berprasangka buruk kepada Yesus karena dikatakan di ayat 38 dikatakan, saya ulang lagi, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata padanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Mereka selama ini bersama-sama dengan Yesus, tapi mereka agak mengenal pribadi Yesus. Mereka bahkan berprasangka buruk pada Yesus. Saudaraku, Yesus tertidur bukan hanya karena dia kelelahan sebagai dalam tubuh manusiawinya setelah dia melakukan pelayanan. Tapi Yesus tidur karena dia percaya apa yang murid-muridnya bisa lakukan. Makanya kan kita kalau tadi baca di akhirnya Yesus marah. Mengapa engkau tidak percaya? Mengapa engkau takut? Yesus tidur juga untuk memberikan kesempatan pada murid-muridnya untuk mempraktekkan apa yang mereka pelajari ketika mereka berjalan bersama dengan Yesus. Saudaraku, reaksi kita menghadapi masalah menunjukkan seberapa kita percaya bahwa ada kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Itu akan terlihat pada waktu kita meresponi masalah yang mendatangi kita. Seberapa kita percaya, seperti yang Pak Arifin tadi sampaikan, ada kuasa kebangkitan di dalam kehidupan kita.
Saya tuliskan di sini, permasalahan diizinkan terjadi untuk kita mempraktekkan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Saudaraku, reaksi ketakutan murid-murid Yesus menunjukkan bahwa mereka hanya sekedar mengikut kemana Yesus pergi, tapi mereka nggak pernah mengalami kuasa Yesus. Mereka nggak pernah mengalami Yesus. Tapi harap maklum saudara, kalau kita baca di perikop-perikop sebelumnya, mereka bukan pelaku mujizat. Mereka juga bukan penerima mujizat. Mereka hanya penonton orang-orang yang menerima mujizat. Saudara, waktu saya renungkan ini, jangan sampai kita mengenal Tuhan, kita tahu kebenaran firman Tuhan, kita rajin beribadah pada Tuhan, bahkan kita rajin melayani Tuhan, tapi ternyata kita tidak pernah mengalami Tuhan. Saudara, sebelum saya bertobat, saya cerita sedikit, sebelum saya bertobat, saya ini Kristen sejak lahir. Saya tahu siapa Yesus, saya pernah diajak ke gereja oleh orang tua saya. Tapi saya nggak pernah mengalami apa yang Alkitab semua tuliskan. Bahkan ketika saya melihat orang berbahasa roh, saya melihat orang didoakan, orang kerasukan didoakan, orang sakit didoakan menjadi sembuh. Itu menjadi pertanyaan dalam hidup saya. Kemudian saya semakin bingung ketika saya kemudian mendengar hamba-hamba Tuhan yang khotbah, terutama di gereja-gereja karismatik. Mereka berkata mereka mendengar suara Tuhan secara audible. Mereka melihat Tuhan. Mereka melihat Roh Kudus dan lain sebagainya. Dan itu membuat saya bingung, saudara. Betul, membuat saya bingung. Saya pikir ini pasti ada yang dibuat-buat ini. Ini enggak real. Tapi saudaraku, setelah saya bertobat, saya dibaptis, dan saat itu juga saya dibaptis oleh Roh Kudus. Dulu apa yang saya lihat, yang saya pertanyakan, saya alami sendiri, saudara. Pelayanan pertama saya diajak oleh teman saya untuk mengusir setan yang merasuki salah satu orang teman dari teman saya. Dan itu pelayanan pertama saya begitu kaget. Ternyata saya berdoa bersama dengan teman saya dan setan itu pergi. Kemudian saya mendoakan orang sakit. Dan orang itu menjadi sembuh. Bukan karena saya, tapi karena kuasa Tuhan yang hidup di dalam kita semua. Dulu hal-hal itu membingungkan saya dan saya pertanyakan. Karena saya cuma melihat, saudara. Tapi akhirnya saya mengalami sendiri. Dan yang penting, yang paling penting yang saya alami setelah saya bertobat, masalah itu nggak berkurang. Masalah itu ada terus. Kita tahu kan masalah nggak pernah berkurang dalam hidup kita, selalu mendatangi kita. Tapi ketika kita pernah mengalami kuasa Yesus secara pribadi, kita tahu bahwa masalah yang baru adalah pengalaman yang baru bersama Tuhan. Saudaraku, hal yang sama pernah terjadi pada Ayub. Awalnya dia nggak mengerti kenapa kesalehannya membuat dia kehilangan segalanya. Cobaan dan penderitaan terus mendatangi dia. Kemudian kehidupan Ayub dipulihkan bukan karena dia mengenal siapa Allahnya. Kehidupan Ayub dipulihkan ketika dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah dalam penderitaannya. Maka kalau saudara lihat di Ayub 42 ayat 5, dia berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. My spiritual eye sees you. Mata rohaniku, aku mampu melihat kehadiranmu dalam hidupku. Saudaraku, mengalami Tuhan gak selalu berbicara tentang hal-hal yang spektakuler. Mengalami Tuhan bisa terjadi dengan hal-hal yang kecil dalam kehidupan sehari-hari kita. Melalui pengalaman kehidupan sehari-hari kita. Tapi yang pasti ini, saudara, setiap pengalaman kita dengan Tuhan akan mengubah pola pikir dan cara hidup kita. Saudara, Daud dia mengalami Tuhan ketika dia mengembalakan kambing dan dombanya yang hanya 2-3 ekor di padang rumput. Ketika dia harus melindungi mereka dan mengusir serigala dan beruang. Dia mengalami encounter dengan Tuhan. Demikian juga Sakeus. Tapi sudah lihat ketika Daud mengalami Tuhan melalui hal-hal yang sepele dalam hidupnya. Setiap hari dalam kehidupannya itu
mengubah perspektifnya ketika dia harus berhadapan dengan Goliat. Makanya tadi saya katakan, setiap kali kita mengalami Tuhan, itu mengubah pola pikir kita, perspektif kita, dan mengubah gaya hidup kita. Ketika Sakeus dia mengalami Tuhan, dia encounter with God, dia langsung berjumpa dengan Yesus, kehidupannya berubah, pola pikirnya berubah, gaya hidupnya berubah. Dari yang suka mengambil, menjadi suka memberi. Demikian juga Paulus, kehidupannya 180 derajat berubah. Ketika dia ada dalam perjalanan dan Yesus menjumpai dia. Dari dia yang menganiaya jemaat Tuhan, menjadi orang yang siap dianiaya, karena dia memberitakan Kristus. Saudaraku, ini yang mau saya sampaikan. Hanya ketika kita mengalami Tuhan, pola pikir kita diubahkan, dan akan ada transformasi dalam kehidupan kita. Kita nggak jadi lagi self-centered, mementingkan diri sendiri. Segala sesuatu yang kita lakukan hanya untuk kita sendiri. Tapi bagaimana kita bisa hidup, menghidupi panggilan dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Saudara bisa cek di Alkitab. Semua orang yang mengalami Tuhan secara langsung. Semua orang yang encounter with God. Semua orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan kemudian, mereka tetap berjalan dalam panggilan dan rencana Tuhan. Jadi tanyakan pada diri kita pagi hari ini, ketika masalah kita datang, ketika badai mendatangi kita, why are you afraid? Mengapa kamu takut? Bukankah setiap masalah dan badai yang mendatangi kita adalah pengalaman yang baru kita bersama dengan Tuhan? Dan pengalaman kita ketika kita mengalami Tuhan, itu akan mengubah pola pikir kita, mengubah gaya hidup kita, dan mentransformasi kehidupan kita. Saudaraku, yang kedua, badai diizinkan terjadi dalam kehidupan kita untuk kita semakin mempercayai Tuhan. Saya waktu 8 menit mungkin saya nggak usah bacakan lagi ayatnya. Yang di 39 sampai 41 tadi. Saya balik aja mungkin. Oke. Saudara, kalau kembali saudara nanti melihat dalam Mazmur 25 yang kita baca di awal tadi. Daud selalu memohon pada Tuhan, show me your ways, guide me, teach me. Tapi jangan salah saudara, ketika Daud dia meminta petunjuk dari Tuhan, dia selalu mengikuti perintah dan tuntunan Tuhan. Saudara, kita mungkin memulai usaha kita dengan Tuhan. Kita pasti membangun pernikahan kita dengan Tuhan. Setiap pagi, bahkan sebelum kita memulai aktivitas kita berdoa pada Tuhan. Tapi ketika masalah muncul di tengah jalan, apakah kita tetap percaya pada rencana Tuhan dalam hidup kita? Saudara, setiap kali saudara naik pesawat, saudara bahkan tidak mengenal pilot yang membawa pesawat saudara, bukan? Saudara bahkan gak pernah tanya berapa banyak jam terbangnya. Saudara bahkan gak pernah tanya berapa tahun pengalaman dia. Saudara bahkan gak tahu bagaimana pesawat seberat itu yang membawa ratusan orang bisa terbang dengan seolah-olah ringannya seperti itu. Saudara gak mengenal pilotnya, saudara gak tahu sistemnya, tapi saudara berani mempercayakan nyawa saudara kepada orang yang gak saudara kenal dan sistem yang gak saudara pahami. Betul kan? Saudara naik pesawat, saudara percayakan sepenuhnya nyawa saudara kepada orang yang bawa pesawat. Alkitab berkata, meskipun kita tidak setia, tapi Tuhan kita tetap setia. Tapi seringkali kita ini justru mempertanyakan kesetiaan Tuhan. Betul gak saudara? Kita yang gak setia seringkali mempertanyakan kesetiaan Tuhan. Saudara, beberapa hari yang lalu saya mendengar kisah kesaksian dari teman sahabat saya. Dia menceritakan bagaimana dia kehilangan salah satu aset dari bisnisnya dan nilainya gak kecil, saudara. Dia ceritakan mungkin sekitar 2-3 miliar. Dia kehilangan itu karena bencana alam. Dan dia berkata kalau mengandalkan pikiran dan perasaan kami, dia berkata karena dengan istrinya, itu kita ini tinggal tunggu waktu untuk stres saja. Kalau kita mengandalkan pikiran dan perasaan kita. Tapi ini yang dia katakan, kita ini loh cuman pengelola. Semua ini kan miliknya Tuhan. Tuhan pasti punya rencana dengan apa yang dimilikinya. Sepenuhnya rencana Tuhan. Dan dia juga sampaikan, selama ini pun kita nggak pernah tahu
apa rencana Tuhan dalam hidup kita, tapi Tuhan gak pernah gagal menunjukkan kesetiaannya dalam hidup kita. Dan saya bilang, wow, itu orang yang kehilangan sesuatu yang angkanya gak kecil, saudara, sekitar 2-3 miliar. Dan dia gak pernah menyangka itu akan terjadi. Dan sepanjang kami berbicara, kita pergi seharian, gak ada tuh keluh kesah, gak ada rasa kecewa. Dan bahkan ketika dia kehilangan itu, dia bersuka cita, dia menyanyi. Dia bilang ini semua cuma titipan. Ini semua miliknya Tuhan. Kita ini cuma pengelola. Saudaraku, Yesus bertanya pada murid-muridnya, why are you so afraid? Mengapa engkau begitu takut? Mengapa engkau tidak percaya? Amsal 3 ayat 5-6 mengingatkan kita. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Saudaraku, percaya pada Tuhan berarti kita mengakui kedaulatan Tuhan dan melibatkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Karena dengan kita melibatkan Tuhan, firman Tuhan berkata, maka dia yang akan meluruskan jalanmu. Saudara, kalau saudara punya anak kecil atau saudara pernah punya anak kecil, saudara akan tahu betapa sulitnya. Karena saya tiba-tiba ingat kemarin, kalau kita mau waktu kita memandikan mereka, kita keramasin mereka, ya kan? Kita mau keramasin rambutnya. Kita pasti suruh mereka untuk menengadah ke atas, kepala ke atas, supaya sampo itu enggak masuk ke mata. Dan mereka pasti nurut, mereka melihat ke atas. Tapi ketika kita kasih air atau sampo itu mulai kita kasihkan ke rambutnya, apa yang terjadi, saudara? Mereka pasti akan cepat-cepat turun. Kita bilang naikkan kepala ke atas. Tapi mereka turun. Padahal itu semua untuk kebaikan mereka, bukan? Dan akhirnya air dan sampo itu masuk ke mata mereka. Dan pasti rasanya perih. Dan kemudian mereka menangis sejadi-jadinya. Mungkin. Kalau anak kecil ini bisa berpikir, dia akan berpikir, jahat banget nih papa mamaku. Jahat banget nih dari mama. Cuma saya berpikir, seandainya mereka percaya saja dan mengikuti perintah kita dengan baik, everything will just be okay. Betul, saudara? Semuanya akan baik-baik saja. Dan itu nggak perlu terjadi. Masih saya tulis quote di sini. Saya bisa undang tim pemuji bisa naik. Bila kita mempercayai Tuhan sepenuhnya, kita tidak akan pernah menuntut penjelasan. Kita nggak akan pernah bertanya, why God? Mengapa Tuhan? Sama seperti sahabat saya tadi. Ini semua cuma titipan. Kita ini loh cuma pengelola, semua bukan milik kita. Tuhan gak pernah gagal menyatakan kesetiaannya di dalam rencananya. Saudaraku, saya bisa bayangkan, dan saudara tahu pada waktu Yesus bersama dengan murid-muridnya dalam perahu menyeberangi Danau Galilea, itu dikatakan di Alkitab perahu-perahu lain mengikuti mereka. Saudara bisa bayangkan betapa paniknya dan betapa takutnya orang-orang yang ada di perahu-perahu lain. Karena taufan itu menghantam mereka. Kan gak cuma menghantam satu perahu, pasti juga perahu-perahu yang lain. Dan dikatakan kekuatan taufan itu begitu besar dalam salah satu literatur yang saya baca. Kekuatannya itu sangat besar. Betapa mereka pasti takut. Saya bisa membayangkan ketakutan mereka karena Yesus tidak ada di perahu mereka. Sekali lagi, tanyakan pada diri kita hari ini, why am I so afraid? Mengapa kita ini begitu takut? Bukankah kita ada di perahu yang sama dengan Yesus? Halo? Makanya ketika murid-murid membangunkan Yesus, Yesus menghardik taufan itu dan berkata, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Bukankah kita ada di perahu yang sama dengan Yesus? Kalaupun kita tidak sanggup, bukankah Yesus yang akan menenangkan badai taufan itu? Percaya pada Yesus karena Dia setia. And everything will just be okay. Amin, saudaraku. Biarlah pagi hari ini saudara semakin mengerti. Ketika badai itu mendatangi kita, masalah itu mendatangi kita. Hey, itu adalah pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan.
Dan saudara tahu setiap pengalaman yang baru bersama Tuhan selalu mengubahkan pola pikir kita. Dan pola pikir yang berubah akan mengubah gaya hidup, perilaku kita, karakter kita, dan mentransformasi kehidupan kita menjadi lebih baik. Setiap badai, setiap masalah yang mendatangi kita, membuat kita akan semakin bergantung sepenuhnya pada Tuhan, mempercayai Tuhan. Dan saudara mesti percaya kesetiaan Tuhan. Dan berbahagialah kita yang selalu ada bersama-sama dalam satu perahu dengan Yesus. Amin.